Sambil menunggu taklim kita, seperti biasa berdoa. Hari kini taklim kita agak melonjak namanya, silat olah kanuragan menurut syariat Islam. Ya. Dan ini bukan perkara khusus ya, ini terkait dengan amalan dan tazkiyatun nafs, terkait akhlak. Ya. Sebenarnya yang paling penting yang mesti didengar ini pihak ibu-ibu nih. Silat kok ibu-ibu ya. Nanti paham ya. Nah, dan kelebihan dari sini kita tahu fikih. Ya. Kan kita sering bingung. Silat atau olahraga. Silat itu bagian olahraga. Olahraga itu adalah disarankan oleh ajaran Islam karena terkait jihad. Terkait apa yang disebut kehidupan yang benar ya, kaji kapatang, hayatan thayyibah, gimana hidup kita supaya baik, thayyib, basile gitu. Silat itu olahraga itu perintah ajaran Islam supaya kuat dalam menyandang amanah. Segala sesuatu tergantung niatnya ya. Iya kan? Kalau olahraga niatnya untuk berantem juga nggak boleh kan? Tapi untuk bisa beribadah bagus, untuk bisa bermuamalah bagus, maka kita perlu olahraga. Jadi olahraga itu raga, kanuragan. Jadi kalau ada orang ngomong kanuragan itu haram, bingung dia dong. Ada sandaran dalilnya Quran lagi. Olah kanuragan, olah pernapasan itu adalah olahraga. Nabi berolahraga? Berolahraga. Ada 6. Sunnah Nabi ada 6. Tapi harus tahu runutnya. Supaya kita jangan bermasalah secara fisik. Dalam kita bermuamalah. Nah ini jarang dibahas. Insya Allah hari ini. Mungkin kayaknya ada yang mau praktek secara sisi kanuragan. Andung lurusin dulu secara fikih. Secara syariat Islam supaya kita jangan terseret ke menyalahi ajaran Islam kan, karena kita muslim kan. Hati-hati Pak, hadiran ya. Hati-hati Pak, yang hadir nanti jin kacau nih ya. Sifat hewani, ada sisi tarbiyahnya di sana, ada sisi yang tidak dibolehkannya ya kan. Hati-hati bapak-bapak belajar silat di luar itu banyak haramnya. Nabi melarangnya nunduk loh. Ruku nggak boleh Pak. Di kita nggak boleh ruku, salaman yang boleh. Ada hadisnya. Kalau kita mau merenung, runut kaji sebelum kita masuk ke taklim, yang perlu kita lakukan itu kan untuk supaya kita sehat. Pertama tuntunan sunnah, ya. Pertama apa Pak? Runut ya, berunut ya. Pertama berjalan cepat. Ya, supaya bisa jalan cepat panasin dulu, nggak langsung senam. Sudah itu berlari, ya. Kedua, udah nyaman, kata Nabi berlari, ya. Yang ketiga apa Pak? Kalau sudah nyaman berlari, berenang atau memanah? Berenang, ya. Sudah berenang, ngapain lagi? Memanah. Sudah memanah, baru ada interaksi keharmonisan dengan hewan. Berkuda. Ya. Berkuda kan kita ada interaksi dengan hewan. Ya, betul kan? Nah, tuntunan Nabi itu hebat loh. Sudah berkuda apalagi? Gulat. Nabi gulat. Baru body kontak gitu, nggak langsung gulat. Suruh lari aja bapak bengek tuh. Jalan dulu, lari dulu, berenang dulu, langsung kanuragan Pak. Ya. Bengek lah. Ya. Ada yang udah bengek loh, langsung kanuragan, jalannya aja belum bener. Dicoba jalan dulu, kemarin jalan aja kembang kempis kita ya. Jadi kata Nabi, semuanya profesional kan. Apa dulu? Berjalan cepat dulu, lambat-lambat jalan cepat, lari.
Ya, barulah lari. Coba bapak-bapak nggak jalan dulu, nggak lambat-lambat langsung lari, pingsan bisa pak. Nah, jadi Islam udah ngajarin. Nah, kalau kita menggunakan keahlian, namanya silat. Ada olahraga keahlian. Ya, semua olahraga hukum secara syariat apa pak? Mubah. Tapi bisa jadi wajib. Ya, bersilat itu bisa menjadi wajib. Tapi hukum umumnya adalah mubah. Ya, ini yang mesti kita pahami. Bapak-bapak nanti latihan misalnya di lapangan untuk bersilat, olahraga, olah kanuragan. Di dalam olah kanuragan itu ada olah napas. Polanya pernapasan terkait. Jangan dulu larikan ke olah batin. Karena olah batin itu ibarat di tarekat perlu mursyid. Takut menggeser dari akidah kita. Itu aturannya. Ya. Itu aturannya. Terus rambu-rambunya yang mesti kita jabarkan. Ini terkait kehidupan kita, kesehatan kita. Zaman sekarang sama corona aja yang kecil kita bengek. Ada yang mati pula lagi. Kan kacau ini. Berdoa kita hadirin lurus niat ridha Allah. Kita awali dengan ta'awud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Sama-sama ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar kita. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Doa marifat kita. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wasilah ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat takdi hajatina. Wa khususan ila ruhi juriyatihi. Wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Ya Allah, hidupkan di jalan Islam, matikan di atas sunnahmu ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut
wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina absarakatil maut wa najata minan nari wa la'afan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dilancarkan semuanya dan diridhoi oleh Allah. Puji syukur tentunya kita panjatkan selalu kehadirat Allah yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk lurus niat berthalabul ilmi, karena ilmu itu wajib hukumnya sampai mati untuk berthalabul ilmi ya. Ehwan ya ma'ar rahimakumullah, ulama anal kuroma wa masyayikh anal aizan. Wabi muqaddimal murabi hadal mahat asyati tentunya. Al-Fatah guru kita sahabil fadilah yang andung takzimi yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Kita akrab dengan kata-kata olahraga. Sudah akrab, nggak perlu dijabarkan apa itu olahraga. Dan termasuk yang disebut olahraga juga pencak silat olahraga ya. Jadi kalau kita melakukan belajar silat itu olahraga Pak. Namanya apa? Olahraga. Itu sangat dianjurkan oleh agama Islam. Karena ritual kita perlu raga sehat. Ya, perlu raga sehat. Olahraga tuh bahasa Sanskertanya kanuragan. Apa? Kanuragan. Nah. Tapi terkait dengan keahlian. Orang nyebutnya sile. Kalau orang Minang, sile, ya. Bukan klenik. Bukan klinik. Jangan dulu dianggap klinik. Karena kalau sandarannya klinik ada sangkut paut dengan makhluk jin. Yang namanya klinik pasti terkait dengan makhluk jin dan satu ilmu yang disebut sihir. Mendekati saja haram. Mempelajarinya saja juga haram. Karena gini, orang pas menyebut olah kanuragan ada yang menganggap menyalahi syariat. Karena nggak ngerti makna. Padahal kanuragan itu adalah olahraga. Memang banyak orang melakukan sebutan-sebutan olah kanuragan itu menjadi negatif karena dilakukannya dengan beberapa hal yang dilarang oleh syariat. Mengandung kesyirikan, itu yang disebut klinik. Anggapan seperti itu kurang benar kalau semuanya dipukul rata, digeneralkan, nggak bisa kan? Maka harus tahu makna. Kata syirik usul katanya juga harus tahu, kata kafir usul katanya juga harus tahu, kan gitu ya. Nah, maka kita akan tidak bisa menentukan sesuatu jadi hukum yang jelek semuanya, tidak. Ajaran Islam kan menganjurkan pada jiwa yang sehat terletak pada badan yang kuat. Kalau orang Eropa mensanain korpore sano kata gitu kan, ya. Ini termasuk olahraga, termasuk juga pencak silat keahlian, olah kanuragan, bagian dari itu. Islam sangat menganjurkan olahraga dan bela diri. Nabi Muhammad SAW waktu menunaikan haji, ya, setelah di Madinah Pak ya. Rombongan Nabi biasanya diserang kaum kafir Quraisy karena dendam. Karena mereka menganggap rombongan muslim kecil-kecil. Namun Nabi Muhammad menyarankan membuat strategi. Ini bukan bohong ya. Ini strategi supaya selamat. Supaya rombongan berjalan jinjit ke jinjit. Jinjit tuh kaki ke atas ya. Sambil badan ke depan tegap. Ya.
Strategi ini manjur Pak, kaum kafir tidak berani menyerang karena menganggap rombongan kaum muslim kuat-kuat dan gagah-gagah. Peristiwa itu diperingati sampai saat ini loh. Ketika apa Pak? Ketika umat Islam berhaji melaksanakan sa'i. Ayo, siapa yang sudah sa'i? Ya, jinjit, dada ditegapkan. Nah. Kemudian lari-lari kecil. Begitu mulai ini diterapkan bahkan menjadi kebiasaan waktu ritual haji. Disunahkan berlari kecil sampai memusungkan dada, betul kan? Nah, itu dari Kanuragan. Kita bahas dulu. Yang namanya silat, selain berguna untuk membela diri, juga untuk mempertahankan agama, keselamatan amanah kita, sampai ke negara. Banyak ulama-ulama yang ikut berjuang dulu itu biasa jago-jago silat. Nggak mungkin langsung diharamkan silat itu. Hukum olahraga tidak bisa digeneralisir haram. Atau boleh pun nggak boleh. Generalisir jangan haram, boleh. Jangan begitu. Kalau belum tahu ada dasar-dasaran istidlal dalilnya kan gitu. Sekarang tanya silat bisa jadi haram? Bisa. Bisa jadi sunnah? Bisa. Bisa jadi wajib? Bisa. Ya, sama dengan gitu. Akan tetapi berdasarkan materinya ya. Terdapat olahraga yang dianjurkan karena itu termasuk dalam keterampilan berjihad. Iya kan? Karenanya ada bentuk olahraga yang diharamkan. Kira-kira zaman sekarang yang diharamkan ikuti aturan ya. Nonton pun jangan didekati, haram itu didekati aja nggak boleh ya. Kira-kira apa Pak zaman sekarang? Oh sering kecelek kan nggak ada tahu. Tinju. Nonton aja Bapak nggak boleh loh. Apalagi tinju. Nggak boleh, itu haram. Apalagi matador. Di Islam nggak ada matador. Karena menganiaya binatang. Haram. Nonton aja nggak boleh. Nah, Bapak nonton pula di YouTube nih. Iya, gimana deh? Tinju, matador, dia mulai besok hilangkan itu. Setuju ya? Itu aturan syariat. Kata Nabi, matador, tinju, pertarungan bebas, fighting. Nggak boleh. Haram tuh. Fatwa ulama di Arab itu haram 3 itu. Ada tuh. Sampai sekarang. Bapak-bapak jangan coba-coba di Arab kalau nggak terbuka nonton fighting, matador di YouTube, bapak-bapak kena kafir loh. Hati-hati Pak ya. Nah ini kan enak aja nih. Muslim paling banyak tapi nggak ngerti fikih. Apa zaman sekarang? Tinju. Apalagi? Matador. Apalagi? Fighting. Haram. Berakibat menyakiti lawan atau hewan. Setuju? Hukumnya haram. Itu dalilnya. Logika aja tuh. Ada di Quran sebetulnya. Jadi udah tahu ya. Mana yang haram, mana yang halal. Itu perlunya kita pemahaman thalabul ilmi. Gimana mau berkah kalau kita nggak ngaji ilmu kehidupan kita. Kalau kita lakukan gitu. Bahkan judi lagi. Di samping itu ada juga bentuk olahraga yang tidak termasuk kategori ketangkasan. Tidak termasuk. Tidak masuk kategori untuk berjihad. Tidak menyakiti lawan. Tidak menyakiti hewan. Umpamanya sepak bola. Sudah itu basket, voli, selancar, tenis meja, jogging. Ini berguna untuk kebugaran tubuh kan? Pertanyaan sekarang. Haram atau halal? Interaksi. Main bola, voli, badminton, jogging, selancar, itu untuk kebugaran tubuh. Hukumnya secara syariat haram atau halal? Jawaban Andung, bisa haram, bisa halal. Ibu-ibu main di lapangan, jogging, nyetak tubuh, hukumnya
Haram. 40 hari kalau udah ada haram secara fisik tadi, dijamin rezeki ibu-ibu seret, bermasalah terus. Kalau kita udah syahadah, bukan nggak boleh jogging. Tapi mana bisa jadi haram misalnya. Nah, ada satu bahasa. Jogging tergantung niat ibu. Itu yang paling penting. Niat ibu apa? Ayo. Bisa jadi haram, bisa jadi halal. Main bola, niatnya apa? Yang paling berbahaya, main bola bisa menjadi haram. Bahkan nonton bisa haram. Kalau dia menyelisih waktu ritual yang diwajibkan. Bisa jadi haram, menggeser aja nggak boleh, Pak. Ada hadisnya. Allahu Akbar, Allah matiin, tag. Karena bisa jadi haram. Walaupun itu untuk kebugaran. Apalagi nonton. Bayangin kalau judi, Pak. Setuju nggak tuh? Ya sayangnya nggak sepele. Makanya kalau udah dikena uji, jangan renungkan lah. Kita melanggar nggak syariat? Setuju, Pak? Belum apa-apa ini mau karunagan marah-marah terus kata Ando. Enggak. Kalau fikih udah ketetapan memang sudah harus tetap gitu. Setuju ya? Bukan nggak boleh. Nonton bola nggak boleh. Untuk olahraga jenis yang terakhir, bola basket, voli, selancar, tenis meja, jogging. Ini memang bisa jadi halal, bisa jadi haram. Memang para ulama berbeda pendapat. Setuju? Setuju dalam hal ini. Sekali lagi. Olahraga yang diharamkan menjadi mutlak. Apa, Pak? Interaksi. 3. Tinju. Kedua, matador. Ketiga, fighting. Nonton aja nggak boleh. Fikihnya haram, nggak percaya. Fatwa di Arab Saudi itu. Semua sepakat ulama. Belum sebut nanti. Nonton aja nggak boleh, apalagi main, Pak. Haram, 40 hari sholat Bapak bermasalah. Sulit diterima. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sampai, Pak? Setuju? Nah, kita bahas ya. Kenapa tinju haram? Tadi udah disebut. Kalau sudah menyakiti manusia dan menyakiti binatang, Quran pun nyebutnya haram. Setuju ya? Setuju ya? Nah, sudah itu olahraga kategori bukan ketangkasan dalam terkait jihad. Sepak bola, bola basket, bola voli, selancar, tenis meja, jogging, bisa haram, bisa halal. Bisa haram, bisa halal. Untuk jenis olahraga terakhir ini, para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum fikihnya. Pendapat pertama ya, sebagian ulama kontemporer mengharamkan olahraga jenis ini, termasuk bola basket, bola voli, selancar, tenis meja, jogging, haram. Ulama kontemporer sebagian mengharamkan. Silakan mau pilih mengharamkan atau tidak ya. Ya, yang pertama begitu. Karena umumnya disertai hal-hal yang haram. Seperti pemain memakai pakaian tidak menutup aurat, sering berakhir dengan permusuhan. Betul, olahraga sering berakhir dengan permusuhan. Nah, ya, keributan antar sesama, para pendukung atau kesebelasan. Maka kalau itu diniatkan terjadi, maka hukumnya haram. Sepakat tak? Yang paling penting, akan bisa menjadi haram walaupun itu sepak bola. Kalau melalaikan dari zikir dan sholat, maka hukum olahraga ini termasuk maisir, terlarang. Maisir.
Jadi bapak-bapak kalau nonton bola, kalau nonton main poli, pas ada azan, bapak-bapak berhenti total. Waktu itu bukan waktu nonton. Berhenti total. Manggale saja baranti ditinggalkan, Pak. Mencari rezeki. Betul kan? Tolong Pak, hati-hati Pak. Itu terkait 40 hari loh. Jadi setting kalau menonton bola pas jauh-jauh dipanggil Allah. Ya. Yang ditakutkan gini, pas nonton bola ya jauh-jauh dipanggil Allah beneran. Itu yang ditakutkan. Kira-kira dipanggil Allah beneran mana? Innalillahi. Banyak zikir. Paham ya? Kedua, para ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi membolehkan olahraga jenis kedua ini ya. Fatwanya maka ada kesebelasan Arab Saudi. Makanya kalau Arab Saudi olahraga selalu dia nyinyir Pak, jam bara. Jam berapa? Tahu nggak kalau kesebelasan Arab Saudi itu karena harus kena fatwa ini, kalau mainnya pas masuk isya dia nggak mau, minta digeser bila perlu bayar. Perhatiin bapak-bapak kalau main bola siaran langsung nggak pernah waktunya sama dengan waktu sholat, karena mengikuti fatwa aturan dari Umaro. Duduk ya. Walaupun hedonis orang-orang Arab tapi ngikuti fatwa loh. Ya kita gitu juga, jangan nonton bola bablas, sholatnya ya haram dong. Kira-kira paham tuh? Ada olahraga baru nih, bola kaki kecil Pak. Apa namanya? Hati-hati di sholat. Geser waktunya loh. Pokoknya gitu deh, ada waktu Allah ya. Silakan masuk, buka-buka aja. Kabatannya? Enggak ya. Jadi fatwanya nomor 3323. Dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ya. Nomornya berapa? 3323. Ya. Berbunyi sebagai berikut. Permainan yang bukan merupakan ketangkasan berjihad. Ya. Seperti sepak bola tidak boleh dilakukan jika pemenangnya mendapatkan hadiah. Itu sama dengan judi. Nah, tuh fatwanya. Dan jika pemenangnya tidak mendapatkan hadiah dari pihak manapun, juga tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban dan waktunya tidak boleh tergeser. Tidak menimbulkan hal yang haram, tidak membahayakan para pemain, maka hukumnya boleh. Itu fatwanya. Fatwa Lajnah Daimah. Bapak nggak percaya, tanya aja ke Arab. Itu dia. Nah. Tetapi bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka hukumnya langsung, kata fatwa ini, haram. Mereka membuat fatwa ini pasti ada berdasar kan, pasti dipelajari. Ada pertanyaan sampai sini? Udah tahu dah ya? Ya. Jadi dalam hal ini pendapat yang membolehkan sangat kuat karena haramnya olahraga jenis ini bukan karena zatnya. Ya. Akan tetapi karena terdapat pelanggaran norma-norma syariat dalam permainan. Umpamanya terlihat aurat. Sudah itu apalagi? Judi. Ya jelas haram. Itu dihindari. Dengan demikian kembali kepada hukum asalnya. Maka hukum asalnya olahraga bola kaki, olahraga voli ya, yang tidak termasuk kategori ketangkasan, hukumnya mubah. Apa? Mubah. Karena beraktivitas olahraga dapat menjaga kesehatan, kebugaran tubuh bila diniatkan untuk kalau diniatkan untuk ibadah ya, mendapat pahala. Duduk Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hukumnya bernilai menjadi ibadah. Jadi olahraga bisa berhukum ibadah, ya. Juga bisa menjadi sunnah.
Kira-kira apa Pak? Jika niat kita mencontoh olahraga, mencontoh Nabi. Mencontoh Nabi. Sampai Pak? Saya berolahraga memanah mencontoh Nabi. Maka hukumnya sunnah. Karena Nabi memanah. Saya berolahraga gulat. Mencontoh Nabi. Karena Nabi gulat. Saya berolahraga main bola. Masuk sunnah nggak? Enggak bro, karena Nabi nggak ada main bola. Udah duduk ya. Tapi larinya ke bugaran. Jangan kena haram. Hukumnya mubah. Duduk. Itu fikih. Itu fikih begitu. Jadi sunnah itu kalau disertai niat mencontoh olahraga Nabi. Ada 6 olahraga Nabi. Belajar kekuatan dalam bela diri. Berlatih kekuatan adalah ajaran agama Islam. Sultan. Ajaran Islam Pak. Bisa wajib, bisa mubah. Bisa berpahala, bisa tidak berpahala. Karenanya memperdalam bela diri, pencak silat, olah kanuragan, mubah. Tapi bisa jadi wajib. Duduk ya. Nah, adalah dalam rangka belajar mempersiapkan atau meningkatkan kekuatan. Pertama mubah, terjadi pahala. Ada ancaman, wajib. Itu bersilat. Bapak besok bersilat apa Pak? Niatnya. Ada ancaman, wajib. Ya. Karena bengek sehat supaya bisa sholat. Berpahala. Setuju kira-kira? Segala sesuatu ada nih niatnya. Luruskan. Ya, luruskan. Allah sangat mencintai orang yang kuat. Allah tuh. Setuju? Itu sandaran dalil. Nah. Karenanya Allah berfirman. Nah, kalau ditanya olahraga silat, olah kanuragan, dasar dalil firmannya apa dong? Ada yang tahu nggak? Dasarnya firman Allah surat Al-Anfal surat 8 ayat 60. Tolong dibaca. Itu dasarnya. Olahraga kanuragan silat ya. Itu dasarnya. Kekuatan. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang dia ditambah untuk berperang.
yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu langkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dirugikan. Jadi, ini dulu. Siapkanlah. Siapkan. Ke depan kita tidak apa. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka musuhmu. Untuk bisa jihad sebetulnya. Pertanyaannya, kalau jihad dulu, jihad sekarang sama. Jihad sekarang kira-kira apa? Jihad sekarang penyakit. Betul? Betul Pak? Penyakit itu jihad, musuh kita kan? Iya kan? Lebih dalam secara rohani. Orin. Musuh kita kan? Nyata tuh. Ya, pada dirimu ada musuh. Ya. Setuju nih? Jadi kalau ditanya bersilat hukumnya mubah dan bisa menjadi ibadah kalau untuk jihad. Gini, Bapak berat beren sama Korin, nggak berubah karakternya, mendengar bisikan burung terus. Kanuragan boleh nggak? Bahkan bisa menjadi ibadah. Tuh, itu hukumnya. Jadi Bapak besok mana niatnya? Mau pasang tali di katia? Nah, haram. Luruskan. Jadi pas masuk lapangan Bapak luruskan. Konde aden cingkahak masih cingkahak kok. Mandana kece waswisu wisudurinas. Aden latihan kanuragan lah. Boleh. Ada ibadah. Duduk Pak. Jangan salah niat. Kamu sekolah cie. Di sini ada betot. Ego. Salah niat. Kalau ego larinya kemana Pak? Hati-hati Pak. Bisa haram loh beresiko. Karena pas kita berilmu ada aktualisasi. Kan belum sampaikan. Kita mendapatkan sesuatu pasti ada aktualisasi. Diuji. Ada yang uji. Itu siap-siap Bapak Kanuragan. Makanya luruskan niatmu. Segala sesuatu berdasarkan niatnya. Jujur ya niat. Jujur bro. Kemarin masalah niat, itu yang mau Kanuragan gak datang, pening dulu nih. Besok takut salah niat nih. Pokoknya nggak bisa. Ada ilmu tampon, tampan namanya. Betot ke betot ke pikirannya betot. Supaya dia dihargai salah niat. Disalahkan loh. Kira-kira paham ya? Itu ajaran Islam. Kalau ditanya bersilat itu dasarnya apa? Qurannya ada. Ya, bisa menjadi haram, bisa mubah, bisa halal. Bisa jadi ibadah, bisa jadi sunnah. Tergantung niatnya hak pribadi. Kalau sudah niat itu jangan salahin dulu. Jangan salahin ajarannya. Salahi dewi-dewi. Pokoknya besok latihan lurus niat. Kalau bahasa tarekat ridha Allah aja ya. Spesifikasinya tergantung individu. Supaya gue bisa betot. Keren kan lo betot, takut sama gue. Itu setan. Hati-hati Pak. Jangan terbenci gitu. Itu gunanya tapi mulir ilmi. Dasarnya tadi. Duduk. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Belum pertanyaan. Ada pertanyaan? Sebentar. Jadi itu yang perlu Andung sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada ya? Kita perdalam lagi. Olah kanuragan artinya apa? Olah kanuragan itu bahasa Sangsekerta. Kalau bahasa kitanya olahraga. Pertanyaannya Nabi olah kanuragan enggak? Nabi olahraga enggak? Kalau ada yang menyebut olah kanuragan itu haram, bid'ah,
dong cikuy, hadapin dong. Kesel dong nih. Banyak ulama nyebut olah kanuragan itu katanya haram katanya. Enak aja. Nabi berenang, Nabi panah, Nabi gulat. Sunahnya ada. Keras banget, anu nggak mau tahu, sembarangan aja ngomong. Olah kanuragan, sihir, haram. Tunggu dulu pak. Kalau orang batin main dengan jin, haram. Duduk ya. Silakan.